Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para alim ulama, para kiai, para tuan guru, para asatiz, seluruh pengurus masjid besar Darul Ghufran, ketua dan juga seluruh pengurus, imam, muazzin, bilal, jamaahnya Masjid Besar Darul Ghufran, bapa-bapa, ibu-ibu, semoga senantiasa dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, masih diberikan oleh Allah kesempatan. Baru saja kembali dari Tanjung Pinang dan Bintang. Alhamdulillah sampai di sini dengan selamat. Dan kita akan terus melanjutkan acara terakhir nanti malam habis Isya. Dan insyaAllah kembali ke Jakarta besok pagi. Dan lanjut lagi safari dakwah ke Bandung, kemudian Garut, kemudian terbang lagi ke Surabaya, dan insyaAllah ke Lombok, dan seterusnya. Kita tidak boleh batas semangat untuk melanjutkan syiar dakwah Islam dan juga melanjutkan Al-Quran, dan kita bumikan Al-Quran untuk negeri kita Indonesia tercinta. Dalam program safari dakwah kami syiarkan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk negeri kita Indonesia tercinta. Cita-cita saya setiap masjid insya-Allah memiliki imam penghafal Al-Quran 30 juz, dan bacaannya sesuai bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah program 1 juta penghafal Al-Quran sudah jalan. Bukan baru mau jalan, sudah jalan dan sudah beraktivitas. Bahkan alhamdulillah sudah terlahir dan terwujud puluhan bahkan ratusan para penghafal Al-Quran. Dan setiap penghafal Al-Quran 30 juz kami hadiahkan umrah. Dan tujuannya, sebenarnya tujuan saya bukan hanya umrah saja, tapi saya bercita-cita orang Indonesia menghafal Al-Quran sekalian bisa setor hafalan di hadapan imam besar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Karena saya ingin sebagaimana orang Indonesia penghafal Al-Quran diakui di tanah air, saya ingin mereka juga diakui di tanah suci. Dan alhamdulillah rata-rata yang kami kirimkan ke Madinah, mereka kembali ke tanah air dan masing-masing membawa ijazah sertifikat yang langsung ditandatangani oleh ulama-ulama besar di sana. Dan ini salah satu kelebihan Islam kita. Satu-satunya agama yang punya ilmu ijazah dan sanad hanya agama Islam. Semuanya ada ijazahnya. Segala sesuatu, amalan, zikir, salawat, doa, cara wudu, cara zakat fitrah, semua ada ijazahnya. Al-Quran ada ijazahnya, hadis ada ijazahnya, ilmu fikih ada ijazahnya, semuanya ada ijazahnya.
Dan ijazah ada dua macam. Saya lepas ya, soalnya bicara-bicara masuk ke mulut. Saya lepas ya, boleh? Takbir! Alhamdulillah. Asli. Jadi Islam satu-satunya agama yang memiliki kelebihan perhatian kepada ilmu sanad dan ijazah. Tak ada di agama yang lain. Tak ada ijazah Taurat, tidak ada ijazah Injil, tidak ada ijazah Suhufi Ibrahim wa Musa, tidak ada ijazah Zabur. Hanya di Islam. Tasbih ada ijazah, siwak ada ijazah, jenggot pun ada ijazahnya, orang apa baki imamah ada ijazahnya. Semua diperhatikan oleh agama kita Islam. Dan ijazah yang paling suci adalah ijazah Al-Quran. Kenapa ijazah Al-Quran yang paling suci? Karena nama penghafal Al-Quran akan bersambung sampai kepada Rasulullah, bahkan sampai kepada malaikat Jibril dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita belajar Al-Quran, bacaan yang benar, sudah tamat hafal dengan bacaan yang benar, diberikan ijazah, tertulis nama kita. Dapat belajar Al-Quran dari siapa? Dari guru. Guru dari mana? Dari gurunya. Guru dari mana? Dari gurunya. Terus bersambung sampai sahabat Rasul, sampai Sayyidina Rasulullah SAW, sampai malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari mana? Dari Allah. Karena Al-Quran kalamullah, bukan kalam Jibril, bukan kalam Rasulullah. Saya ketika menerima ijazah, saya menghitungkan jarak antara saya sama Rasulullah kira-kira berapa. Saya nomor 27 di dalam ijazah. Berarti antara saya sama Rasulullah ada 26. Ada yang ijazahnya nomor 28, ada yang 30, ada yang kalau ijazah yang tertinggi, yang kalau saya nomornya, mohon maaf, nomor saya 28, guru saya 27. Kalau saya melihat di ilmu ijazah, yang paling tinggi adalah 27. Karena yang 26 sudah tidak ada lagi yang masih hidup. Berarti kalau 27 sudah meninggal dunia, berarti yang paling tinggi 28 dan seterusnya. Ini mud. Ini pun ada ijazahnya. Ini pun ada ijazahnya. Ijazah mud. Apa ini mud? Ini sebuah benda yang mohon maaf tidak sembarangan diukur. Ini diukur oleh ulama, ada ilmunya, tata caranya, besar di bawah, kecil di atas, lebarnya, beratnya, semua ada ilmunya dan ada ijazahnya. Dan ketika saya menerima mud yang saya sebutkan, mud Madinah atau mud Nabawi, saya terima dari guru saya, ulama besar di Madinah, dan beliau menerima dari gurunya, dan sudah disepakati oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari India, dari Pakistan, dari Madinah, dari Mesir, dari Yaman, dari Sudan, dan juga ada bagian di Indonesia. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah berwudu menggunakan mud, kalau Rasulullah mandi menggunakan mud. Bahkan mud ini alat takaran zakat fitrah. Alhamdulillah 2 tahun kemarin, setiap hari Idul Fitri kami sudah bersama para ulama, para habaib, para kiai. Ada sebagian dari ulama MUI pusat yang sudah kami gerakkan untuk zakat fitrah, satu orang menggunakan mud alat takarannya, tidak bagi kilogram lagi, karena kita ingin menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan 4 kali mud ini 1 orang zakat fitrah. Kalau Rasulullah wudu 1 mud kali ini, 1 wudu. Kalau mandi Rasulullah 4. Kalau ibu-ibu mandi 25. Saya ketika menerima ijazah dari guru saya, belum saya belajar tata cara wudu Nabi Muhammad menggunakan mud. Saya langsung ambil air menggunakan mud, saya wudu, kemudian sampai 3 kali habis. 3 kali habis. Guru saya marah. Mubazzir air, kata beliau. Rasulullah SAW melarang, jangan mubazzir air wudu, walaupun wudu di atas sungai yang airnya mengalir. Padahal air sungai banyak, tapi Rasulullah SAW melarang kita tidak boleh mubazzir. Saya belajar langkah awal untuk menuju salat yang khusyuk, jangan mubazzir air wudu. Banyak orang ingin latihan salat khusyuk, dia mulai latihan takbir, sampai ada yang latihan takbirnya dia fikir gerakan tangan ada kaitan dengan khusyuk, sampai ada saking ingin khusyuk dalam salat, Allah Akbar. Saya tidak tahu ini apa, kenapa ini apakah membola balik nasib atau membola balik kemana, saya tidak faham. Ada saya belum tahu, saya belum tanya. Mungkin ada yang tahu ilmunya, ada yang tahu ilmunya. Dah tahu? Tapi lihat, ada enggak? Pernah lihat? Tolong kalau ada yang melihat seorang yang Allah Akbar, tolong tanya, mohon maaf hikmahnya apa? Biar saya ikut. Kalau ada hikmahnya, mungkin barangkali merubah nasib, dari miskin jadi kaya, sakit jadi sehat. Ya, kalau memang ada kaitannya saya mau. Betul kan? Kalau tidak ada kaitannya berarti tidak usah. Karena Rasulullah SAW tidak pernah lakukan begini. Jadi ternyata belajar khusyuk dalam salat bukan dari gerakan salatnya, bukan dari gerakan tangannya, bukan dari segi bacaannya, tapi mulai khusyuk dalam salat mulai dari wudu. Jangan mubazzir air wudu. Kadang-kadang saya melihat ada seorang jamaah di masjid, habis keluar dari tempat wudu semua bajunya basah. Saya bilang, subhanallah Pak, habis mandi ya? Enggak, baru habis wudu. Masya Allah, baru habis wudu sudah begini bajunya basah. Gimana kalau habis mandi? Berarti kita mubazzir air, dan mubazzir air itu dosa. Itulah sebabnya kehilangan khusyuk dalam salat. Ketika saya salah praktik wudu, baru guru saya ajarin, alhamdulillah berhasil. Wudu 1 kali mud habis, 1 kali. Saya belajar dan saya praktik, ada videonya. Nanti bapak ibu habis acara menarah pulang ke rumah, nanti tolong bapak ibu berkenan buka channel YouTube kami. Tahu YouTube kan? Buka channel YouTube kami, di situ ada 1 video saya praktik wudu Nabi Muhammad menggunakan mud. Bahkan ada 1 riwayat Rasulullah SAW wudu menggunakan mud, habis wudu masih ada sisa 1/3 air belum habis. Gimana caranya? Silahkan lihat videonya. Ada. Saya juga di situ ada 1 video saya praktik cara zakat fitrah, menjadikan alat ukuran, alat takaran zakat fitrah. Ada videonya. Gimana sih kita timbang zakat fitrah baki ini? Saya ada, saya sudah praktik. 1 orang zakat fitrahnya 4 mud, 4 kali ini. Kalau bapak ibu sudah buka YouTube, mohon jangan lupa subscribe, like dan share. Ya, sekalian promosi Pak. Bapak ibu jamaah sekalian, inilah kelebihan Islam kita. Semuanya ada ijazahnya dan ada ilmunya. Tidak ada yang bisa mempalsukan. Kenapa? Karena Allah sudah menjanji akan agama ini terjaga sampai hari kiamat. Makanya kalau kita kembali sejarah ulama, termasuk ulama yang dulu, ulama Indonesia,
Al-Falimbani, Al-Banjari, Al-Bantani, banyak ulama-ulama Indonesia yang dulu tinggal di Makkah, berlama-lama di Makkah, bahkan ada yang sampai meninggal di kota Makkah. Itu semua rata-rata ulama ketika ke sana mereka mengejar ijazah dan sanad. Rata-rata ulama Indonesia yang berhijrah ke Makkah, ketika dia sampai ke sana, dia bukan hanya belajar begitu saja, tapi dia cari ulama sekalian minta ijazah. Dan ijazah ada dua macam. Ijazah lisan, kita ketemu guru minta ijazah salawat, guru berkata saya ijazahkan kepadamu, kita jawab saya qabiltu, saya terima ijazahnya. Ini namanya ijazah lisan. Ada lagi ijazah tulisan yang tertulis dalam sebuah sertifikat, nama kita nanti ada di situ, bersambung sampai ulama-ulama besar yang mendahului kita, sampai kepada sahabat, bahkan ada ijazah yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan karunia Allah untuk kita umat Islam. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu anugerah bagi kita semua yang wajib kita syukuri, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa cemburu, bahkan Nabi Musa berkeinginan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata Rasulullah, kalau Nabi Musa masih hidup, dia tidak akan selain mengikuti aku, kata Rasulullah SAW. Padahal dia Nabi, punya risalah, punya agama, tapi kata Rasulullah, kalau Nabi Musa masih hidup, wajib dia mengikuti aku, kata Rasulullah SAW. Nabi Musa berkata, saya cemburu terhadap umat Nabi Muhammad, umat yang datang akhir zaman, akhir masa, tapi mereka adalah umat yang terbanyak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kita yang terbanyak masuk surga. Bahkan diceritakan oleh Rasulullah SAW, umatnya ketika masuk surga bergesa-gesaan di depan pintu surga. Padahal pintu surga berapa? Ada 8 pintu, dan satu pintu antara timur dan barat. Satu pintu antara timur dan barat, dan umat Nabi Muhammad bergesa-gesaan masuk surga. Saking ramainya. Mudah-mudahan kita termasuk penghuni surga. Nanti kita bergesa-gesa, Ali Jabir ini, amin, masya Allah. Ini jamaah Masjid Darul Ghufran, masya Allah. Ayo kita sama-sama, amin ya Allah. Ada seorang ulama ditanya, tolong ceritakan keindahan surga agar kita semangat mengharapkan, memohon surga Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Cukup keindahan surga, di dalamnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah cukup.